Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai sistem insulasi ya. Sebenarnya lebih spesifiknya adalah mengenai jenis kebocoran suara. Nah, di video kali ini sebenarnya kita akan bantu teman-teman semua yang mungkin memiliki permasalahan di dalam ruangan itu ada suara yang bocor. Nah, kenapa kita buat video ini? Simpelnya karena memang banyak sekali di luar sana yang masih bingung. Kira-kira kenapa ruangannya bisa bocor dan penyebabnya seperti apa? Dan di video kali ini kita akan jelaskan juga sebenarnya jenis kebocoran suara itu ada dua macam. Ada yang direct sound leak dan juga ada yang flanking. Nah, di video kali ini kita akan jelaskan mulai dari apa itu perbedaannya dan juga ciri-ciri dan cara mengatasinya. Nah, dan juga untuk di video ini sebenarnya tidak hanya diperuntukkan untuk di dalam studio ya. Sebenarnya kebocoran suara itu bersifat sangat luas. Bisa jadi untuk ruang kamar tidur itu juga mungkin ada kebocoran suara, dan mungkin salah satunya juga penyebabnya nanti akan dijelaskan di video ini. Jadi memang di video kali ini tidak hanya membahas tentang ruangan studio ataupun ruangan karaoke ataupun home theater. Jadi memang untuk jenis kebocoran suara ini tuh bersifat general ya, atau bersifat umum, karena memang ruangan-ruangan tertentu tidak cuma di studio itu pasti akan memiliki kebocoran suara. Oke, langsung aja kita akan masuk yang pertama, yaitu adalah direct sound leak atau bocor langsung sebutannya. Nah, jenis kebocoran ini sebenarnya adalah jenis kebocoran yang sangat amat mudah terdeteksi ya, dan biasanya ini terjadi di ruangan-ruangan yang memiliki sumber suara langsung atau berdekatan dengan sumber kebisingan langsung. Contohnya kalau misalnya ada ruangan kamar atau studio yang berseberangan dengan pinggir jalan. Nah, itu salah satunya bisa disebabkan juga atau bisa menyebabkan yang namanya direct sound leak ini. Nah, ciri-cirinya itu cukup simpel, yaitu suara kebisingannya atau suara kebocorannya itu terdengar jelas. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu arah sumber suaranya. Jadi kalian tahu, oh kebocorannya itu karena ini, karena di pinggir jalan atau karena ruangan sebelahnya. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri-cirinya. Dan yang ketiga yaitu ciri-cirinya adalah biasanya disebabkan karena adanya celah udara yang besar, entah itu di ventilasi ataupun lubang-lubang lainnya. Nah, penyebab utamanya itu apa sebenarnya? Jadi penyebab utamanya itu sangat amat banyak ya. Jadi salah satunya yang tadi udah kita sebutin, yaitu adalah celah udara, entah itu di ventilasi, entah itu di jendela, entah itu di pintu. Intinya itu yang akan menyebabkan direct sound leak ini. Nah, solusinya seperti apa? Nah, jadi solusinya itu adalah kalian harus menutup celah kebocoran suara tersebut. Nah, seperti yang tadi kita udah sebutkan juga, kalau misalnya yang membuatkan kebocoran suara itu dari ventilasi, ya jadi otomatis kalian harus menutup di bagian ventilasi tersebut. Nah, contoh lainnya juga kalau misalnya ruangan A itu berseberangan dengan ruangan B. Nah, kebocorannya itu terdengar atau terakibatkan dari di bagian pintu. Nah, otomatis kalian itu harus membuat pintunya itu lebih kedap lagi seperti itu, atau harus menutup celah-celah di bagian pintunya seperti itu. Atau kalau misalnya kebocorannya itu di bagian jendela, nah otomatis kalian harus mengakali dengan cara kalian itu memberikan karet jendela supaya nanti kebocorannya itu tidak diakibatkan oleh di bagian jendela tersebut. Nah, mungkin dari sini akan ada pertanyaan, bagaimana sirkulasi udara kalau misalnya semua celah udara ditutup? Nah, sebenarnya tergantung kondisi ruangannya ya. Kalau misalnya ruangannya itu adalah studio musik atau home theater ataupun ruang karaoke, ya otomatis menutup celah itu tidak masalah seperti itu. Tapi beda halnya kalau misalnya ruangannya adalah kamar tidur seperti itu. Tapi di sini yang harus digarisbawahi adalah kalau misalnya teman-teman semua itu mau membuat ruangan itu yang benar-benar kedap, entah itu studio musik, home theater, dan lain sebagainya. Kalau misalnya mau buat ruangan yang benar-benar kedap, otomatis memang harus merelakan minimnya adanya sirkulasi seperti itu. Karena memang kalau misalnya ada sirkulasi, yaitu salah satu penyebab direct sound leak ini. Nah, tapi setidaknya kalau misalnya kita menutup celah udara atau kita menutup bagian-bagian tertentu, entah itu ventilasi atau kita menambahkan karet jendela, itu setidaknya kita bisa meminimalisir kebocoran suara tadi. Jadi memang kalau misalnya ingin membuat ruangan benar-benar kedap, memang salah satu aspek yang harus kita pertimbangkan yaitu adalah merelakan adanya celah udara tersebut. Tapi balik lagi, ini adalah tergantung kondisi ruangan ya, karena memang setiap ruangan itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dan mungkin di sini akan ada pertanyaan lagi, alangkah baiknya seperti apa kalau misalnya kita ingin merencanakan hunian yang di ruangannya itu benar-benar kedap suara. Nah, simpelnya adalah kalau misalnya kalian baru merencanakan hunian ya, yang mungkin itu nanti di dalamnya ada studio musik ataupun nanti ada kamar tidur yang ingin benar-benar kedap. Nah, itu solusi utamanya adalah kalian hindari ruangan tersebut dari sumber kebisingan. Contohnya adalah kalian ingin membuat
ruang karaoke ataupun home theater gitu kan. Nah, kalian alangkah baiknya tempatkan ruangan tersebut dari sumber kebisingan seperti itu. Jadi kalian memang benar-benar tempatkan ruangan tersebut yang mungkin di basement seperti itu, nanti dia akan terhindar dari sumber kebisingan. Contohnya lagi kalau misalnya kalian ingin buat ruangan recording ya seperti itu. Jadi kalian tidak ingin ada gangguan suara dari luar ruangan. Nah, itu kalian juga bisa tempatkan ruangan nanti, kalian bisa rencanakan ruangan recordingnya nanti itu jauh dari sumber kebisingan, entah itu di basement, entah itu di bagian tengah. Nah, itu juga bisa seperti itu. Dan kalau misalnya ingin ada sumber pencahayaan alami, ya otomatis kalian bisa gunakan kaca yang tebal. Kalian bisa gunakan kaca yang tebal, terus nanti kalian tambahkan dengan yang namanya karet jendela seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu setidaknya kalian bisa merencanakan dulu kira-kira nanti ruangannya inginnya dibuat seperti apa, dan kemudian ketika direncanakan nanti ruangannya ketika sudah jadi itu bisa sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ruangannya itu benar-benar kedap suara dan sesuai juga dengan kebutuhan kalian. Nah, terus mungkin ada lagi pertanyaan, kalau misalnya materialnya ringan, apakah menyebabkan direct sound leak juga atau menyebabkan bocor langsung juga? Nah, jawabannya adalah iya. Kenapa demikian? Karena kalau materialnya ringan, entah itu multiplex seperti itu akan menyebabkan kebocoran langsung. Kenapa demikian? Karena ini akan bergantung sama density dari material tersebut atau massa dari material tersebut. Karena simpelnya, kalau misalnya density-nya tinggi atau kepadatannya tinggi, itu dia semakin efektif untuk memblokir bunyi. Nah, sedangkan kalau material-material ringan, itu biasanya kan pada umumnya dia memiliki density yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya density-nya itu rendah, maka memang dia tidak terlalu efektif untuk memblokir bunyi. Nah, dan mungkin nanti akan ada pertanyaan, apakah panel akustik bisa menghalangi atau bisa mengatasi kebocoran suara ini? Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa demikian? Karena memang panel akustik itu tidak dirancang untuk mengatasi kebocoran suara. Nah, jadi semisal kalian sudah punya studio, musik, dan kemudian ada suara bocor, entah itu suara dari luar masuk ke dalam studio kalian, atau studio kalian itu suaranya bocor keluar. Kemudian kalian tambahkan panel akustik seperti itu ya, kalian sudah pasang absorber panel dan lain sebagainya, tapi suaranya masih bocor. Nah, ini tuh adalah kesalahpahaman ya, karena memang panel akustik itu tidak dirancang sama sekali untuk memblokir suara. Kalau misalnya kalian benar-benar ingin memblokir suara, itu kalian harus menggunakan sistem insulasi suara ruangan, seperti itu. Jadi memang untuk panel akustik itu memang tidak dirancang untuk menginsulasi suara ruangan. Dan memang itu tidak akan efektif untuk memblokir suara. Nah, jadi memang yang perlu digarisbawahi di sini adalah direct sound leak itu memang benar-benar kebocoran suara yang bersifat langsung ya. Jadi kalian tahu gitu, kalian tahu sumber suaranya dari mana, dan kalian tahu penyebab kebocoran suaranya dari mana. Cukup simple. Jadi contohnya nih, ada sebuah kamar seperti itu ya, ada sebuah kamar, kemudian kamar itu dekat dengan jalan raya seperti itu. Nah, kemudian di kamar itu ada sebuah ventilasi yang cukup besar dan juga ada jendela yang cukup besar. Nah, dan di sini kita sudah bisa mengasumsikan bahwa kebocoran suaranya itu terjadi akibat dari ventilasi yang terlalu besar tersebut. Kenapa demikian? Karena memang kalau misalnya ada ventilasi atau jendela yang terlalu besar, itu juga akan mengakibatkan kebocoran suaranya itu sendiri. Dan yang harus digarisbawahi dan kalian harus ketahui juga, kalau misalnya gelombang suara itu kan dia merambat melalui udara ya. Jadi memang kalau misalnya ada celah udara, ya otomatis gelombang suaranya juga bocor melewati celah udara tersebut. Dan di sini mungkin kalian juga sudah bisa mengetahui kira-kira kebocoran suaranya itu berasal dari mana, dan memang direct sound leak ini adalah salah satu hal yang mudah ya untuk kita melacak kira-kira kebocoran suaranya itu berasal dari mana. Nah, itu tadi mengenai direct sound leak atau kebocoran langsung. Nah, sekarang kita akan bahas kebocoran suara yang kedua atau sumber kebisingan yang kedua. Itu namanya adalah flanking sound. Nah, flanking sound ini itu adalah kebocoran suara yang bersifat tidak langsung ya, karena memang dia merambat melalui struktur-struktur tertentu di dalam ruangan. Dan juga flanking sound ini tuh adalah salah satu jenis kebisingan yang memang sangat sulit ya, karena memang kita sangat sulit untuk melacaknya kira-kira sumber suaranya itu berasal dari mana dan akibatnya itu karena apa. Nah, penyebabnya karena apa? Biasanya penyebab utamanya itu karena sambungan antara dinding ataupun plafon. Dan juga penyebab kedua itu bisa jadi karena ada sambungan-sambungan tertentu juga, entah itu di bagian rangkanya seperti itu. Nah, salah satu ciri utamanya yaitu adalah sumber suara datangnya tidak jelas ya. Jadi misalnya kalian ada di dalam sebuah
studio, kemudian ada suara bocor. Nah, itu terdengar sangat tidak jelas kira-kira sumbernya itu berasal dari mana, entah itu dari kiri, kanan, atas, bawah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari flanking sound. Dan juga ini tuh bisa terjadi meskipun kalian sudah menginsulasi di bagian ruangannya. Jadi kalau misalnya kalian sudah membuat ruangan, entah itu studio ataupun home theater, tapi kalian sudah pakai insulasi, nah terus ada salah satu jenis kebocoran juga, itu entah dari mana, nah itu bisa juga jadi yang dinamakan adalah flanking sound. Nah, terus cara mengatasinya seperti apa? Nah, sebenarnya flanking sound ini adalah salah satu jenis kebisingan juga yang mungkin agak sulit untuk diatasi. Tapi di sini kita akan kasih ke kalian juga kira-kira secara simpel untuk mengatasinya seperti apa. Yang pertama, kalian harus periksa terlebih dahulu sambungan antar dinding, plafon, dan juga lantai. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kebocorannya itu diakibatkan karena ruangannya itu bersebelahan. Nah, terus ada sambungan tuh, entah itu sambungan di bagian plafon. Nah, itu bisa jadi suara dari ruangan sebelahnya itu bocor atau masuk ke ruangan sebelahnya lagi. Itu karena kebocoran di bagian sambungan plafonnya itu sendiri. Jadi tidak ada bagian pemisahnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu kalian bisa pastikan atau kalian periksakan di bagian jalur AC-nya. Karena bisa jadi di bagian jalur AC-nya itu juga itu menyebabkan kebocoran suara seperti itu. Jadi kalian harus bisa memastikan juga bahwa di bagian ducting AC-nya itu tidak menyebabkan kebocoran suara. Dan yang ketiga ini kalian harus memastikan kalau misalnya di ruangan kalian atau di studio kalian itu benar-benar terpasang material insulasi secara keseluruhan, tidak hanya di bagian dinding saja. Karena bisa jadi kalau misalnya kalian hanya pasang di bagian dinding, nah bisa jadi kebocoran suara atau flanking sound-nya itu dia melalui jalur plafon seperti itu. Jadi meskipun kalian sudah pasang sistem insulasi di bagian dinding, tapi masih ada suara flanking sound-nya seperti itu, nah itu bisa jadi penyebab utamanya ya di bagian plafon kalau nggak di bagian lantainya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kalau misalnya ada ruangan A dan ruangan B, suara dari ruangan A itu bocor tidak melalui dinding tapi di bagian plafonnya. Nah, mungkin di sini akan ada pertanyaan bagaimana cara cepat untuk mengatasi si flanking sound ini. Nah, jawabannya adalah kalian harus ketahui terlebih dahulu kira-kira sumber kebocoran suaranya dari mana. Contohnya, kalau misalnya di ruangan tersebut itu ruangan bertingkat ya, kemudian sumber kebocoran suaranya itu kalian tahu dari bagian lantai atas atau lantai di atasnya. Nah, jadi mungkin di situ akan terdengar suara langkah kaki seperti itu. Nah, itu bisa jadi flanking sound-nya diakibatkan karena lantai di atasnya seperti itu. Jadi yang pertama memang harus kalian ketahui dulu sumber kebocoran suaranya dari mana, dan kalian harus bisa melihat ya, atau kalian bisa mengindikasikan secara langsung kira-kira di ruangan kalian itu berasal dari mana sih kebocoran suaranya. Nah, bisa jadi juga ruangan di sebelahnya gitu ya, jadi nggak harus ruangan di atasnya tapi juga ruangan di sebelahnya. Nah, terus solusinya gimana kalau misalnya sumber suaranya itu berasal dari atas atau dari samping atau dari bawah seperti itu ya. Nah, ini spesifik kalau misalnya kalian ingin buat ruangan yang kedap suara seperti studio musik, home theater, ataupun ruang karaoke ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu sumber suaranya dari mana, nah di sini kalian harus memaksimalkan dengan cara menggunakan yang namanya sistem insulasi suara yang benar ya, bukan yang asal-asalan. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan yang namanya sistem decoupling atau pemisah. Nah, jadi dengan adanya sistem decoupling ini, rambatan suaranya itu tidak langsung terkena antara sistem insulasinya. Nah, jadi nanti akan ada yang namanya airspace atau air gap supaya suaranya itu tidak langsung bocor seperti itu. Nah, dan juga kalian harus memanfaatkan yang namanya damping material di bagian sistem insulasinya. Supaya apa? Supaya ini untuk mengurangi yang namanya structure noise atau struktur noise seperti itu. Dan apakah menebalkan dinding itu akan mengurangi yang namanya flanking sound? Jawabannya adalah belum tentu ya. Karena kalau misalnya kalian sudah menebalkan dinding ya, kalian sudah pakai jenis bata yang bagus seperti itu. Nah, flanking sound ini tuh dia bisa merambat melalui jalur plafon juga. Jadi sangat disayangkan ya kalau misalnya kalian udah membuat dinding ruangan kalian itu tebal, sangat amat tebal seperti itu ya. Tapi nanti si flanking sound-nya itu berasal dari ruangan di atasnya atau berasal karena plafonnya itu tidak menggunakan material yang tebal juga. Jadi jawabannya adalah kalau misalnya kalian sudah menebalkan dinding tapi di bagian plafonnya itu hanya menggunakan material-material biasa, nah bisa jadi juga kebocorannya itu melalui jalur plafon tersebut. Atau di bagian lantainya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ruangannya ada di lantai 2, kemudian di lantai bawahnya itu juga ada sumber suara yang terlalu signifikan, ya kebocoran suaranya tidak melalui dinding tapi melalui di bagian lantainya tersebut. Itu sebabnya tadi kita bilang
kalau misalnya ingin membuat ruangan yang kedap suara, itu harus menggunakan beberapa komponen sekaligus, yaitu kalian memanfaatkan sistem decoupling dan juga damping material itu, supaya memang sistem insulasinya benar-benar terpasang dengan baik dan bisa memblokir kebisingan suara. Nah, dan juga yang harus digarisbawahi di sini adalah kalau misalnya kalian ingin membuat sistem insulasi suara tertentu yang memang hasilnya benar-benar bagus, nah di sini tuh kalian harus mempelajari tentang apa-apa saja aspek sistem insulasi suara ruangan. Nah, di beberapa video sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai aspek penting kalau misalnya ingin membuat sistem insulasi suara ruangan atau prinsip insulasi suara ruangan. Di situ ada massa, decoupling, dan juga material penyerap dan lain sebagainya. Dan di video tersebut juga bisa membantu kalian semua kalau misalnya ingin membuat sistem insulasi suara yang bagus itu bisa memanfaatkan beberapa aspek tersebut atau bisa menerapkan beberapa prinsip tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya direct sound leak atau kebocoran langsung itu disebabkan karena material yang terlalu tipis atau adanya celah yang signifikan di ruangan tersebut. Karena memang sangat jelas kalian tahu sumbernya dari mana dan kalian tahu penyebab kebocoran suaranya dari mana. Nah, dan juga kalau flanking sound itu memang dia diakibatkan karena adanya sambungan atau bagian struktural dari ruangan tersebut yang menyebabkan kebocoran suara. Nah, jadi memang antara direct sound leak dan juga flanking sound ini adalah kedua hal yang berbeda dan juga penanganan antara kebocoran kebisingannya itu berbeda. Nah, jadi memang alangkah baiknya kalian itu mengetahui dulu kebisingan suaranya itu kira-kira sumbernya dari mana, itu yang pertama, dan kemudian kalian harus tahu kira-kira ini tuh jenis kebocoran suaranya apa. Yang pertama tadi kita udah sebutkan yaitu direct sound leak dan juga yang kedua itu flanking sound. Itu kalian harus ketahui kira-kira ini adalah kebocoran suara tipe yang mana seperti itu. Dan yang ketiga kalian harus tahu penanganannya seperti apa karena memang antara dua jenis kebocoran suara ini memiliki penanganan yang berbeda-beda. Tapi balik lagi kalau misalnya kalian ingin buat ruangan yang benar-benar kedap suara, entah itu studio recording, ataupun studio musik, ataupun ruang karaoke dan home theater yang ingin benar-benar kedap suara, ya otomatis kalian harus memaksimalkannya juga dengan yang namanya sistem insulasi suara ruangan, seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian ingin hasilnya maksimal, kalian bisa ikuti prinsip sistem insulasi. Di situ kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Nanti kalau misalnya kalian repot nyari videonya ada di mana, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi karena nanti kita akan masukkan link videonya di deskripsi video ini. Dan juga kalau misalnya kalian ingin membuat sistem insulasi suara yang memang hasilnya bagus dan gak ribet gitu ya, kalian bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini karena di situ kita sudah sertakan link WhatsApp. Di situ kalau misalnya kalian ingin membuat sistem insulasi yang memang hasilnya bagus, kalian bisa langsung aja konsultasi secara gratis di link deskripsi video ini. Jadi yang pastinya adalah jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.